Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ketika kita mau banyak ditonton oleh banyak orang, ya harus tampilkan tema-tema yang sesuai dengan keinginan mereka, ya kan? Ini pernah dilakukan oleh teman-teman di Sogan itu pernah itu. Dulu ketika nggarap. Jadi sebenarnya kan lagi musim panas waktu itu. Itu kan naskah yang agak serius sebenarnya. Agak serius, saya katakan agak serius. Kalau kita baca naskahnya menjadi serius. Tapi saya katakan ke teman-teman waktu itu, enggak, ini mau kita bawa kemana? Ke siapa? Oh, kita mau nggarap anak-anak SMA, penontonnya kalau bisa pelajar atau anak-anak seusia itu. Oke. Ya tolong turunin dikit ya. Saya bilang gitu, tolong turunin dikit ya. Bukan kualitasnya yang turunin, tetapi cara bermainnya, gaya yang dibawakan, kualitas harus kita tingkatkan. Karena ngomong kualitas itu efek sebenarnya, ngomong efek tentang bagaimana konsep kita itu mateng di segala hal, kan gitu. Kemasan itulah. Nah, kemasan itu kita yang harus poles. Gitu. Makanya kemasannya ini piye carane kita boom itu anak-anak muda itu dengan boom apa ya? Kita blow up tentang bahwa kisah yang akan kita bawakan itu kisah cinta. Wah, pasti kan rame. Kisah cinta, ada perselingkuhan pula. Wah, ini rame. Bener. Akhirnya apa? 562 tiket terjual. Nah, itu dia strategi nih kan. Iya. Bener bahwa memang kita perlu mengolah tema, mengolah topik supaya tidak terlalu kaku, tidak terlalu mendikte. Boleh sih film, katakanlah misalkan garapan film, kita mau film yang idealis, katakanlah tiba-tiba punya ide untuk bikin film Hugeng. Misalnya ya. Tapi apa yang mau dijual dari kisahnya Pak Hugeng? Itu loh. Industri kan harus bilang gitu. Iya, benar. Kalau hanya ngomong tentang kejujuran dan macam-macam, orang sudah banyak ngomong yang seperti itu. Capek. Tapi apa ini yang bisa membuat orang tertarik sehingga nilai tentang kejujuran yang diajarkan oleh Pak Hugeng itu bisa diterima dengan penyisipan. Itu dia. Gila. Dan tenan iki siaran yang paling heboh malam hari ini. Tapi sing menarik ini Kang, ada peristiwa sekitar tahun 2007. Ketika Teater Satu Lampung diundang ke Selawi. Pernah ya? Pernah. Almarhum Slamet Gudono. Oh ya, ya. Di rumahnya beliau. Ya. Yang yang tadi saya sampaikan, Teater Satu Lampung itu membawakan 3 pertunjukan. Gila. 3 malam. Pertunjukan 3 malam. 3 malam di kampung outdoor. Dan mengejutkannya lagi, salah satunya adalah monolog Wanci. Monolog Wanci itu sangat kuat untuk konteks festival art dengan estetika yang bagus. Tapi Mas Iswadi sutradaranya punya keberanian yang luar biasa untuk menghadirkan itu di tengah kampung. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban.
Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Dan gayeng iki penonton ki ora ana sing cuat-cuit. Itu dia. Iku piye? Artinya gini. Wah, ini Mas Iswadi, saya melihatnya gini. Ada komunikasi yang kuat antara Mas Iswadi dengan almarhum Slamet Gundono. Oke, Pak Slamet Gundono jelas motivasinya adalah ekosistem. Ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang seni pertunjukan dan segala macamnya, bahwa teater ki ono sing koyo ngene, ono sing drama ki koyo ngene, ono sing kayak gini ya toh gitu. Ya. Selesai Pak Slamet Gundono di situ. Tapi tidak selesai di Mas Iswadi. Stres deh gitu. Sedangkan stoknya dia aktor serius semua. Iya. Aktor kuat kabeh gitu. Iya, aktor kuat. Iki piye? Tapi ternyata bisa. Ya mau nggak mau harus kasaran elek ngomong. Grite dudun ke sithik. Iya, betul. Kita ngomong kemasan itu nggak harus melulu ngomong ini kok ya. Boleh kita bermain dengan karakter kuat, tapi grit. Kita ngomong packaging. Kalau kita ngomong industri kan packaging sudah ya. Packaging itu gimana sih caranya membuat corak yang bisa diterima oleh masyarakat. Katakanlah gini, nggak selalu lah menurutku ya, nggak selalu lah ya. Ini gambaran yang paling sederhana. Nggak selalu lah ya. Yang namanya pentas teater itu backgroundnya hitam melulu gitu. aku dadi kaosnya aku dadi tak copot ora penak dhewe wis ora kepenak. Karena gini, selalu aja aku melihat itu kok selalu seperti itu ya. Akhirnya jadi murem. Iya. Rasanya wah, bosen gitu loh. Iya. Aku sudah merasakan menjadi masyarakat biasa soalnya. Dan aku suka mengamati perkembangan kayak gitu Kang. Artinya aku mencoba membebaskan keliaran ide-ide aku kan gitu. Kayak kalau ngomong teater memang agak-agak abot lah ya gitu kan. Kita ngomong yang ringan aja dulu deh. Kayak di Solo lah. Kayak di Solo contohnya ada ketoprak ngampung. Bagaimana? Ketoprak ngampung. Ya, kelompok ketoprak ngampung. Bagaimana dia mencoba menyederhanakan pertunjukan ketoprak gitu kan. Misalkan ketoprak mindsetnya yo kayak mau jenengan mau nonton teater yo ngene gedungnya ngene kan gitu kan. Nah kelompok-kelompok teman-teman ketoprak ngampung kan dia mencoba menghadirkan tawaran yang beda gitu kan. Dia main di pelataran rumah, dia main di balai desa, dia main di pasar. Asik tuh. Dengan lakon yang cuma 1 jam, dengan aktor cuma 4, dengan aktor tidak banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Itu ada ternyata di situ. Pernah nonton pertunjukannya Sahita? Ya, pernah. Gila itu. Oh itu. Tapi aku gini, ini kita obrolkan off air aja deh nanti. Ben orang kayak lagu zaman beda. Apa salah dan dosaku gitu ya. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Industri kreatif itu sangat peluang. Yang konsep yang saya tawarkan pada waktu itu sangat berdekatan dengan dunia industri itu sendiri. Sangat berdekatan. Andai itu terjadi, aku yakin banyak orang yang akhirnya mau jadi sponsor. Iya. Loh, kita jualan kok. Iya. Tapi jualan dengan sesuatu yang bukan sebatas kayak jualan permen, bukan. Iya. Tapi lebih ke
kita kan jualan ide ya. Iya. Kita jualan ide, terus kemudian kita mengolah, ada orang-orang yang kemudian kita olah supaya ide itu tersampaikan, kan gitu sebenarnya. Iya.